Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Halo, dengar Pak. saya? Bisa, Pak. Oke. Waalaikumsalam. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. 47 orang. Dari berapa ya? Ini. Masih ada waktu. Siap. satu. Sudah minggu ketiga masih 61. Artinya angkatan 2019 ini banyak yang ini ya, nggak ngambil RL atau banyak yang keluar. Gini. Komdeng. Udah datang belum Billy ini? Belum. Sabili, mana Sabili? Oh, ada ya. Datang ya. Tunggu aja. Oke, sharing screen sudah bisa ya semuanya ya? Sudah, Pak. Ya, kita mulai saja perkuliahan hari ini. Materinya masuk ke materi utama dari rangkaian listrik. Ya, kita pertama di minggu ketiga ini akan belajar fundamental rangkaian listrik. Ada dua hukum yang akan kita pelajari. Pertama adalah bukan hukum lah ya, sebenarnya teori gitu, teorema. Pertama teori dari Ohms, lalu Kirchhoff. Nah, ini adalah dua hukum, dua teori yang mendukung semua perhitungan ataupun behavior dari rangkaian listrik. Kalian belajar di teknik elektro ya tentunya pasti akan banyak berhubungan dengan rangkaian. Ya, dan rangkaian itu bisa dirancang jika kalian mengetahui sifat-sifat dari rangkaiannya. Maksud dari sifat ini apa? Ya berapa besar tegangannya. Itu kan misal, pertama, berapa supply-nya, lalu berapa bebannya, lalu arusnya berapa, bentuk gelombangnya bagaimana. Itu dari pertama dari jenis-jenis dulu ya. Dari jenis-jenis
tegangan, arus, beban, maka nantinya akan muncul suatu behavior atau karakteristik. Misalkan ada tegangan DC masuk ke hambatan, maka dari dua hal ini akan menimbulkan satu behavior. Behaviornya apa? Jika ada tegangan melewati suatu hambatan, maka akan muncul arus, gitu kan? Karakteristiknya muncul arus. Lalu sifatnya seperti apa nih karakteristik arusnya? Apakah berubah menjadi AC? Apakah berubah menjadi suatu gelombang apa namanya? Misalkan segitiga atau apapun? Nah itu dipelajari di sini ya. Nanti ada dua sebetulnya kalau teknik elektro itu belajar rangkaian. Yang pertama subjek rangkaian listrik itu fundamental sekali ya. Lalu untuk komponen-komponen detailnya nanti kalian belajar di rangkaian elektronika. Jadi saat ini kalian belum belajar tuh rangkaian elektronika kecuali yang sedang mengulang ya. Nah, untuk angkatan 2019 pertama RL dulu, kuasailah hukum-hukum, teori-teori yang ada di sini, baru nanti kalian bisa beralih ke mata kuliah selanjutnya. Dan percaya sama saya, ini adalah mata kuliah yang pasti akan digunakan di semua mata kuliah teknik elektro yang akan kalian tempuh selama 4 tahun. Nah, pasti ada perhitungan tegangan, arus, apapun itu. Kalian belajar apa? Sistem linear. Nanti ujungnya apa? Ya kalian bikin sistem modeling rangkaian listrik. Ya, kalau kalian tidak tahu hukum-hukumnya, teori-teorinya ya susah untuk memodelkan. Lalu apalagi kalian rangkaian digital pasti ada rangkaian listriknya. Nanti di tingkat atas transmisi dan distribusi listrik, apalagi itu ada kata-kata listrik, tegangan arus pasti ada. Ya, jadi seriuslah dari sekarang ya, pahami. Jika kalian tidak paham, jangan malu untuk bertanya. Ya, sekali lagi, jangan malu untuk bertanya. Walaupun pertanyaannya sangat sederhana. Sampaikan. Ya, insya Allah saya jawab. Oke? Oke. Masuk ke materinya. Pertama, Ohm's Law. Ini kalian sudah belajar di fisika dasar ya. Sudah belajar di fisika dasar. Inti dari Ohm's Law, Ohms. Kalau kalian perhatikan pertama itu ya, Ohms. Ini adalah unit dari resistor. Ya, unit dari tahanan. Harus diingat tahanan. Nah, maka dari itu, kalau kalian paham dari hukum, maksud dari hukum Law, teori Ohm itu adalah berbicara tentang tahanan. Ya, bukan berbicara tentang tegangan dan arus. Ya, utamanya itu adalah tahanan. Ya. Maksudnya apa? Tahanan ini adalah objek utama yang akan dimunculkan oleh hukum ini sebagai akibat dari adanya tegangan dan arus. Oke. Jika ada tegangan dan arus, dua ini ya, subjeknya adalah tegangan dan arus, maka pasti akan ada satu beban atau pasti ada satu komponen yang menyebabkan dua ini bisa saling berinteraksi, bisa saling ada, memunculkan. Tidak mungkin kedua ini muncul tanpa ada resistor. Pertama, Ohm, hambatan, sorry, bukan resistor saja, hambatan saja. Tidak mungkin. Tapi Pak, ada yang namanya baterai. Ya, ada yang namanya baterai. Baterai itu sumber apa? Sambil saya tanya-tanya sedikit lah ya. Siapa Apriko, bisa respon saya? Iya, Pak. Oke, kalau baterai itu sumber apa? Laki kan, Pak? Kenapa? Laki. Apa? Jawabannya? Aki, Pak. Aki. Aki. Oh, bukan. Maksud saya, dia sumber tegangan atau sumber arus? Baterai ya baterai, Oh. aki. Tegangan. Tegangan, ya. Sumber tegangan. Ada arusnya nggak?
Pasti Pak ada arusnya. Hah? Itu kan Kok kalau bisa? misalkan ada tegangan, Kok bisa? Pertama, ini menarik ini. Baterai. Saya cuma ngomong baterai ya. Nah, saya cuma ngomong baterai saja, gitu. Tidak nggak, ada. tapi ini Pak, harus ada hambatannya juga. Kalau misalkan dia hambatannya nggak ada, berarti nggak memenuhi tegangan berarti yang harusnya. Hah? Gimana bahasanya? Gimana bahasanya? Kalau hanya baterai saja. Ya, Kalau misalkan dia pertanyaan saya ini diperhatikan ya. Pertanyaan saya dipahami. Jika hanya baterai saja, dia sumber apa? tegangan aja Pak, Sumber tegangan. Ada arusnya tidak? nggak ada Pak. Ya udah gitu. Ya berarti tidak ada gitu. Karena hanya baterai saja kan ya. Baterai Iya. saja berarti tidak mungkin ada arusnya. Oke, karena dia tidak dihubungkan dengan komponen yang lain, hanya ada tegangan. Oke, terima kasih Apriko. Kalau sumber arus, ya sama, dia hanya arus saja. Sumber arus itu apa ya? Power bank kalian lah itu sumber arus ya. Karena satuannya apa? Ampere hour kan? Mili ampere hour. Itu kan apa energi ya? Energi dalam bentuk penyimpanan muatan. Itu adalah sumber muatan, sumber arus. Oke. Nah, saat dia dihubungkan dengan satu kabel saja ya, kabel. Nah, artinya dia dihubung singkat. Maka tegangan ini sumber apapun ya, sumber baterai kah, sumber power bank kah, jika dia dihubungkan dengan satu konduktor kabel dan dia dihubung singkat, artinya polaritas pada sumber positif langsung dihubungkan dengan polaritas negatif, maka arusnya akan muncul yang dinamakan dengan arus hubung singkat. Oke, Jang. Kalau menurut hukum Ohm, ya apapun hambatannya, bahwa konduktor itu, kabel itu punya hambatan, walaupun kecil. Oke, walaupun kecil. Maka tegangannya akan sebanding dengan arus. Ya. Tegangannya akan sebanding dengan arus. Itu maksud dari Ohm law. Oke. Jika ada tegangan yang mensuplai sesuatu beban, komponen, maka akan ada arus. Demikian sebaliknya, jika ada arus mensuplai suatu beban, maka akan timbul tegangan pada komponennya. Oke, dan ketersebandingan ini dijabarkan kembali oleh Ohms bahwa ada suatu konstanta yang dinamakan R. Ya, konstanta linear pertama. Ya, kita sedang berbicara rangkaian linear. Oke, V sama dengan I kali R. Ini harus kalian ingat terus ya. Ini apalagi kalau kalian nanti mau main di sistem tenaga. Wah, kalian kan sudah dikenalkan waktu pertama kali ketemu saya di program studi. Ada dua keahlian di teknik elektro, ada kontrol dan ada power. Ya, power itu ya hukumnya cuma ini saja, V sama dengan I kali R. Dimulai dari sini bisa kemana-mana. Ya. Fokus di sini. Oke, sehingga kalau kita mainkan formulanya, maka hukum Ohm itu sebetulnya adalah V per I. Ya, di sini. Karena kita fokusnya pada hukum Ohm itu adalah resistansi. Oke, satuannya ada omega. Ya, atau omega ini bisa saja volt per ampere. Oke. Tuh, Ohm's law. Oke, nah sekarang apa yang dimaksud dengan short circuit dan open circuit? Nah, di sini sudah mana pointer. Nah, disebut short circuit. Tadi saya cerita tentang ada suatu komponen namanya baterai di mana hubungan antara polaritas positif dan negatif langsung dihubungkan dengan satu kabel. Ya, di mana kabelnya ini yang biru, oke? Kabelnya adalah yang biru ini, ya. Terhubung antara polaritas positif, dan polaritas negatif. Maka saat dia terhubung seperti ini, artinya dia menjadi closed loop. Ya, sirkuitnya menjadi sirkuit tertutup sehingga akan muncul yang namanya arus sehingga dia akan muncul yang namanya
harus ya, arahnya ke sana, dari positif ke negatif. Walaupun dia tidak ada R, ya, karena konduktor kita anggap resistansinya itu hampir mendekati nol, gitu ya. Mendekati nol, tidak sama dengan nol sebetulnya, tapi mendekati nol. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam satu rumus, ya, rumus hukum Ohm, di mana V sama dengan I kali R, maka I-nya, ya kita sekarang belum tahu nih, I-nya belum tahu, R-nya tapi mendekati nol, maka V-nya adalah nol. Karena tidak ada beda potensial sama sekali di sini. Ya, ini hanya polaritas saja. Perbedaan antara polaritas dan potensial ya. Polaritas positif dan polaritas negatif. Saat dihubungkan dengan satu kabel ya dia nol, tidak ada beda potensial. Lalu berapakah I-nya? Oke. Berapakah I-nya? Ya, I-nya tinggal dibalik saja ya. Di mana I sama dengan V per R. Gitu kan? Ya. Maka kalau misalnya V-nya pun berapapun ya, V-nya ini adalah berapapun. Misalkan kita punya baterai 1,5 volt, 12 volt, 9 volt, atau berapapun, maka V ini kan akan dibagi dengan 0, gitu kan? Maka ini berapa ini? Tak hingga kan ya, arusnya sangat besar. Bukan arusnya 0 ya, V bagi 0 tak hingga, oke? Banyak yang tukar-tukar nih kalau sudah berbicara tentang matematik nih. Ya, dia tak hingga. Buktinya apa? Oke, kalau misalnya kalian mau bukti, kemarin saya pernah cerita tentang pemotong gabus. Pemotong gabus itu kan hanya dihubungkan dengan ini ya, kabel kan ya, pegang panas kan, karena I-nya besar, ya, karena arusnya besar. Ketika arusnya besar maka akan menghasilkan panas. Kalau konduktornya kuat maka dia tidak putus, pasti akan terus mengalir I-nya. Tapi kalau konduktornya hanya satu kabel tipis yang tidak bisa menahan panas berlebih, ya pasti dia putus. Kurang Pak, saya nggak ngerti. Oke, kalau mau coba ya, tapi ini janganlah gitu, jangan. Ini cerita saya, oke, ini cerita saya saja. Saya pernah menghubungkan stop kontak PLN deh. Kan ada dua kan, stop kontak PLN itu lubangnya. Ya, ada fasa, ada netral. Yang mana? Ya fasa itu kalau kalian pakai T-span, nyala dia T-span. Itu saya hubungkan langsung dengan kabel tanpa ada beban. Beban itu apa? Misalnya lampu apa gitu. Cuma kabel saja biasa hubungan. Pasti MCB-nya putus dan disertai dengan spark, percikan api, ya, percikan loncatan elektron. Itu harusnya berlebih, harusnya melebihi kapasitas MCB-nya. Ya. Kalian tahu MCB? Sabran, tahu MCB nggak? Pernah diajarkan di gambar teknik tidak? Sabran. Ya Pak, Tahu MCB tidak? nggak tahu Pak, Nggak tahu. nggak Pak. Oke. Aduh, oke. Siapa lagi yang tahu? Apa? Circuit breaker, Pak. Apa? Mini circuit breaker. Mini circuit breaker. Oke, mini circuit breaker. Boleh mini circuit breaker. Ada yang mengartikan magnetic circuit breaker. Ya, magnetic yang benar. Oke, mini ya yang kecil. Oke, yang kecil. Nggak masalah makanya. Tapi ini, wah saya jadi tahu ya, mahasiswa teknik elektro, oke, tidak semuanya harus diajarkan di kelas. Kalau kalian tidak mencari ilmunya sendiri, ya terbatas kalian. Di kelas itu cuma 10% saya ngajarinya. Dosen-dosen itu paling cuma 10%, 20%. Yang lain kalian dapatkan di luar. Oke, masa mahasiswa teknik elektro nggak tahu yang namanya
switch misalnya gitu ya, nggak tahu yang namanya kabel gitu, waduh dia bingung ya. Biasanya kan kalau mahasiswa teknik elektro itu ditanya gitu, kamu mahasiswa mana? Teknik elektro, oh bisa dong benerin TV saya, gitu kan dia. Ya kan, lagi mana mau benerin TV kalau bisa aja kabel aja nggak tahu, switch aja nggak tahu, ya. Jadi harus belajar, cari gitu, komponen-komponen elektronika itu apa aja sih? Komponen-komponen tenaga itu apa saja? Ya. Jangan nunggu kuliah, belum tentu diajarkan. Oke, Oke, jadi seperti itu ya. MCB-nya pasti kan ada kapasitasnya, misalkan 10 ampere. Ya kalau misalnya dia putus, artinya arus yang mengalir di situ kan lebih dari 10 ampere, sehingga dia trip, ya, dia putus. Gitu. Tinggal dipasang lagi supaya dia tegangannya, arusnya bisa mengalir lagi, gitu, untuk mensuplai beban-beban yang ada di rumah kalian. Oke, itu short circuit, ya. Nah, sangat berbahaya, hati-hati. Ini nanti kalau kalian masuk ke sistem tenaga, kalian akan belajar lebih detail tentang gangguan hubung singkat ke tanah, hubung singkat antar fasa, hubung singkat fasa ke fasa, hubung singkat tiga fasa, banyak ya. Nanti kalian bisa belajar lebih detail di angkatan atas. Oke, untuk yang open circuit, ya namanya open circuit itu tidak terhubung. Ya, artinya R-nya bukan sama dengan 0, hati-hati ya. R-nya itu sangat besar. Sesuatu hal yang tidak terhubung, R-nya itu besar. Lihat. R-nya, jangan sampai kalian bilang, tidak ada R-nya. R-nya berapa? 0. Ya kebalik, kalau R-nya 0 itu artinya dia ada. Ya, tapi nilainya sangat kecil. Dia konduktor murni secara teoritis. Oke? Lalu kalau misalnya open circuit, sirkuitnya terbuka. Artinya antara polaritas positif dan negatif kita asumsikan ada suatu hambatan yang besarnya sangat besar sekali, ya, sehingga arusnya tidak bisa mengalir dari positif ke negatif. Saat dia tidak bisa mengalir, besarnya 0. Oke? Perbedaan antara short circuit dan open circuit. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada? Oke, saya lanjutkan. Next adalah apa saja parameter-parameter yang harus kalian ketahui pada satu sirkuit. Ya, istilah-istilah. Ya, istilah-istilah apa saja sih yang ada di satu sirkuit. Pertama, ada yang disebut dengan branch atau cabang. Ya, branch itu adalah cabang. Ini sirkuit yang saya ambil. Ya. Branch adalah, cabang adalah satu garis gitu ya. Misalnya ya, saya simplified kata-kata saya, satu garis di mana dia memiliki komponen atau elemen. Ya. Berapa jumlahnya? 1. Oke. Cabang, ya, pada sirkuit disebut suatu cabang jika pada satu garis, oke, pada satu titik, jangan titik, pada satu komponen itu terhubung antar konduktornya. Misalkan kayak gini, di sini ada sirkuit, di sini diketahui nih, branch-nya ada 5. Yang mana saja 5 itu? Pertama, 1, oke. Kedua, ini, ya. 3, ini. 4, ini. 5, ini. Oke? 5. Setiap elemen, setiap komponen
Komponennya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Branch-nya 5. Oke? Lalu ini apa, Pak? Ini kan tidak ada komponennya. Ya, ini kan hanya konduktor saja. Oke, hanya kabel saja ya. Tidak ada komponen. Artinya dia bukan branch. Lalu yang kedua adalah node. Node ini adalah titik yang menghubungkan dua atau lebih cabang. Yang menghubungkan dua atau lebih cabang. Di sini kita lihat node-nya ada dua. Node itu kan kalau bahasa Indonesianya titik. Oke, titik. Titiknya ada berapa? Kalau kalian lihat gambar ini, titiknya ada berapa nih? A, gitu kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 titik, Pak. Oh, bukan gitu cara ngitung titik pada rangkaian. Ya. Definisinya ini ya. Titik yang menghubungkan dua atau lebih cabang. Cabang itu direpresentasikan dengan satu komponen. Oke, maka pertama ini komponen 1 nih, cabang 1. Lalu cabang 2 ada komponen 5 ohm. Artinya yang menghubungkan, titik yang menghubungkan antara elemen 1 dan elemen 2, cabang 1 dan cabang 2 adalah satu titik. Oke, titik A. Ya. Lalu titik kedua yang mana? B. Ada 3 titik. Ya. Ini ada 3 nih kan, kalau kalian lihat gambar. Tapi ini dianggap satu titik. Kenapa? Kalau kalian, anggap saja kalian kabelnya nggak ada gitu ya. Kalian kan sudah pernah fisika dasar praktikum. Oke. Ini kan bisa dijadikan satu titik saja kan. Gimana contohnya? Ya jadi kayak gini kan. Gitu ya, dihubungkan. Terus satu lagi misalnya di sini gitu ya. Ini kan sama saja ya. Ininya hilang ya. Area-area sini hilang ya. Ini kan satu titik. Ya. Artinya kita sudah ketemu 2 titik ya. 1, 2. Lalu yang ketiga mana? Ini ya, yang paling bawah ini. Oke, ini adalah node C. Apa? Node apa ini? Ini adalah node ground. Oke. Biasanya kalau kalian membaca buku yang lain ada simbol seperti ini. Ini adalah simbol ground. Oke? Gitu ya. Oke. Branch node sudah. Sekarang loop. Di sini ada berapa loop? Definisinya dulu. Loop itu adalah jalur tertutup yang ada pada sirkuit. Jalur tertutup. Lewat manapun, yang penting dia titik awal, ya titik awal berangkat, itu bisa mengalir menuju titik akhir yang sama, ya menghubungkan dengan titik awal. Misalkan kayak gini, saya contoh satu ya. Loop pertama adalah berangkat dari sumber. Satu ginian ya. Lalu arusnya mengalir ke sana. Di sini kan cabang. Turun ya. Sini. Oke. Nah, selesai. Ini adalah loop 1. Oke? Nah, ngerti ya? Oke, sekarang Fauzia bisa respon saya. Saya tuliskan lagi. Fauzia. D, C, Fauzia. Lagi pergi. Bisa? Oh, siapa nih? Pak, katanya Fauzia lagi ke toilet. Oh, gitu. Ya, nggak apa-apa. Gigantaros. Iya, Pak. Oke. Ada ayamnya saya kira. Oke, Gigantar. Iya. Untuk loop kedua, jalurnya dari titik mana sampai titik mana? Silakan. Sebutkan. Kalau jalur saya kan loop 1 dari titik A, B, G, H, gitu kan ya.
Nah, kamu yang mana? Dari G, B, G. C, Oke, dari G terus. B, Enggak, saya ganti ininya dulu. Dari G terus ke B, B, terus C, C. C F, terus F, F, lalu G. G. Oke. Paham ya? Diganta ya? Ini adalah Iya, Pak. loop 2. Oke. Loop 3, GB. Iya, Pak. Yang mana nih? Sampai 6. Loop, Ya. loop ketiga yang mana? Dari titik mana Dari sampai B titik mana? Dari B ke B yang itu. Ini C ya? C dari C ke F, ke F, terus ke E, ke D, E, ke C. ke D, ke C. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ini ada loop 3. Oke. Ada 3 loop lagi nih. Fijal. Fijal. Mana Fijal? Gak respon. Oke. Menakota. Menakota. Oke. Ya, Pak. Silakan sebutkan mana loop keempat. Loop keempat. Belum paham? Oke. Yang belum bisa kayaknya belum pernah. Duta Manu Arfa. Iya, Pak. Oke. Loop 4. Loop 4 belum? Hmm. Irfan Adit. Irfan siapa, Pak? Irfan Adit ya? Oh, saya, Pak. Ya. Sebutkan. Loopnya ada 6 loh ini. Masih bingung, Pak. Taunya 3 doang. Tiga. Sekarang Yang oke, disebutin. kayaknya masih belum paham apa itu arti loop. Misalkan kayak gini, saya mau pergi dari Jakarta ke Bandung. Ya, kira-kira jalannya apakah hanya ada satu? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Kalau ngomong soal jalan pasti banyak kan ya. Ada jalan kereta, ya kan? Bisa saja kan saya dari Gambir gitu ya, lalu ke mana? Cikampek. Tapi saya nggak langsung ke Bandung. Saya mutar aja dulu lewat Jakarta, lewat Jakarta, lewat Semarang gitu ya, lewat Surabaya, mutar jalur selatan nyampe Bandung. Bisa kan? Satu loop. Ya. Bisa, Pak. Iya, satu loop tuh. Oke, nanti dari Bandung balik lagi ke Jakarta. Gitu kan? Lalu bisa Iya, juga Pak. saya dari Jakarta, Cikampek, Bandung, Cikampek, Jakarta. Loop kedua. Jakarta, Cikampek, Semarang, Purwokerto gitu ya. Lalu Ya, Pak. Bandung, Jakarta. Nah, itu banyak sekali gitu. Bahkan Bandungnya dilewati terus. Ya kan, Bandungnya itu dilewati terus. Kalau ini adalah Jakarta nih A gitu kan, yang Jakarta, ini Bandung nih G. Bisa lewat mana saja. Sini ke sini gitu kan ya, ke sini ke sini ke sini ke sini gitu kan. Iya, A, B, Pak. C, F, G, H. Itu kan loop yang lain. Ya. Satu sini kan. Nih. Ini loop 4. Ya.
Yang umum Iya, adalah Pak. loop keempat. Lalu loop kelima adalah, misalkan saya pakai warna biru. A, B, D, E, F, G, H, A, ya kan? Loop 5. Terus yang loop terakhir yang mana? B, C, D, E. B, C, D, E, B, C, F, G. G. Iya, nah akhirnya kalian sadar, oke? B, C, D, E, F, G, B, gitu kan ya? Harus Ya, Pak. disebutkan, balik lagi kan harus balik lagi. A, B, C, D, E, F, G, B. Jadi loopnya ada 6, oke? Pertama loop A, B, G, H, A. Loop kedua A, B, C, F, G, H, A. Loop ketiga A, B, C, D, E, F, G, H, A. Loop 4 B, C, F, G, B. Loop 5 B, C, D, E, F, G, B. Loop terakhir C, D, E, F, C. Gitu. Atau kebalikannya sama saja ya, bolak-balik. Ya gitu ya, paham ya? Ada pertanyaan nggak ini? Karena ini menentukan ya, nanti akan ada yang namanya analisis node, analisis loop. Ya, itu adalah pengembangan dari hukum Kirchhoff. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum saya lanjutkan. Ya, semoga jelas ya. Udah jelas, Pak. Ya, syukur, alhamdulillah. Oke, sekarang dua jenis rangkaian. Oke, yang pertama adalah rangkaian series. Ya. Lalu ada yang namanya paralel. Perbedaannya apa? Series itu jika ada dua komponen yang saling berhubungan di satu node, ya, pada satu node untuk salah satu kakinya. Misalkan apa? Saya hapus ini ya, saya hapus yang rangkaian yang sebelah sini. Oke, artinya hanya ada 5 ohm dan 2 ohm saja sini. Maka rangkaian disebut seri itu adalah 5 dan 2. Oke, ini rangkaian seri di mana salah satu kaki dari komponen resistornya itu terhubung pada satu node. Ya. Antar tegangan dan 5 ohm pun, 10 volt dan 5 ohm, itu juga series. Ya, karena dia terhubung pada satu node A. Oke, nah, itu disebut dengan series connection. Di mana ada konsekuensi saat dia terhubung seri, maka apanya yang sama? Arus. Oke. Besar arusnya sama untuk tiap komponennya. Ya. Berbalikan dengan paralel. Kalau paralel, setiap elemennya itu terhubung pada dua node. Kaki-kakinya itu saling terhubung antara satu sama lain ya. Misalkan antara 2 dan 3 ini. Ya, sekarang ini saya hubungkan kembali ya, yang tadi saya hilangkan. Oke. Artinya 2 dan 3 ohm ini paralel. Kenapa? Karena tiap kakinya terhubung dengan node B dan node C. Ya. Lalu punya konsekuensi. Jika dia terhubung paralel, yang sama itu nilainya adalah tegangan. Ya, karakter ini langsung diberikan kepada mahasiswa. Kalian harus ingat bahwa hubungan seri itu yang sama adalah arus. Lalu hubung paralel itu yang sama adalah tegangan. Ya, oke, ini yang harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum kita masuk ke Kirchhoff Law. Ada pertanyaan nggak? Masih dasar ya? Sudah sering kan kalian di SMP saja kalian belajar ini kan ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hukum selanjutnya, yaitu hukum Kirchhoff 1 yang berbicara tentang arus atau kita kenal dengan Kirchhoff Current Law, KCL, ya, KCL. Ini
berbicara tentang arus yang ada pada satu titik, oke, node. Ya, arus itu selalu menuju satu node, menuju suatu node, bukan satu node ya, menuju suatu node atau keluar suatu node. Maka jumlahnya pada titik tersebut selalu sama dengan 0. Maka direpresentasikan dengan hukum matematikanya adalah sigma I pada suatu node, sigma IN, itu sama dengan 0. Ya. Lalu di sini gitu ya, kalau misalnya nih ada representasi arus gambar di kiri, ya. Gambar di kiri ada I1 yang menuju node. Saya kasih nama node-nya. Misalkan ini adalah node A. Ya. Ini adalah node A. I1 menuju A, I2 keluar dari node A, I3 ada masuk, I4 masuk, I5 keluar. Maka kalau kita menghubungkan dengan hukum Kirchhoff, lengkapnya itu adalah untuk sigma, kelihatan? Walaupun tipis ya. Sebentar. Aduh. Sorry. Maka ya, sigma I sama dengan 0, maka ini adalah 0 sama dengan. Kalian harus konsisten. Kalau masuk positif, maka keluar negatif. Sekarang yang masuk mana saja? Sebutkan. Yo, siapa ya? Oh, siapa itu? Irfan. Irfan siapa itu tadi? Irfan Adit ya? Oke, Irfan Adit, yuk. Iya, Pak. Masuk I1. positif atau keluar negatif? Yang masuk I1, Pak. Jadi Oke, positif. positif. Terus I2-nya negatif. I2-nya negatif. Oke, minus I2. Lalu, I3? Terus positif I3. Positif I3. I4? Positif juga, Pak. I5-nya negatif. I4. Negatif I5. 5. Gitu kan ya? Nah, artinya kalau misalnya kita, terima kasih Irfan, kalau misalnya kita ubah sisinya, gitu ya, yang negatif pindah ke kiri, maka kan ini ya yang kita dapat. Ya, I masuk sama dengan I keluar. Ya, itu kan yang kalian kenal ya, waktu fisika dasar mungkin ya. Nah, atau mungkin pas SMA gitu. Hukum Kirchhoff 1 itu adalah I masuk sama dengan I keluar. Ini yang kalian kenal. Oh, itu sederhananya. Tapi asal mulanya itu adalah sigma I itu 0. Ya, ini asal mulanya, fundamental. Ya, fundamentalnya itu sigma I sama dengan 0 pada satu titik. Oke. Itu yang representasi untuk gambar sebelah kiri. Nah, sekarang untuk yang gambar sebelah kanan. Bentuknya sekarang sirkuit. Ya, bentuknya sekarang sirkuit. Saya minta tolong kepada Evelyn. Evelyn. Ya, Pak. Oke, monitor. Yo, Evelyn. Untuk yang gambar sebelah kanan bawah, gimana nih representasi hukum Kirchhoff-nya? IT. Sebentar. Oh, iya. Saya hapus. Oke. Mulai dari sigma I ya. Nah, mulai dari sigma I ini. Oke, Evelyn, silakan. IT IT. plus I1. Plus Min I1. min. Oke. Ya. Min I1, ini Plus. IT. Plus I2. I2. Min I3. Min I3. Lalu? Udah. Udah, mana sama dengan nolnya? Oh, sama dengan 0. Jangan lupa ya, ini kan kita berbicara tentang KCL ya. Sama dengan nol, oke? Kalau Evelyn ini mengambil keluar sama dengan positif ya? Evelyn?
Evelyn, putus? Audionya? Oh, putus. Oke. Untuk logikanya Evelyn, itu dia mengambil keluarnya positif, masuknya negatif. Tidak masalah, selama konsisten. Oke? Tidak harus masuk itu positif. Keluar boleh positif. Ya. Jadi, yang penting konsisten dari awal sampai akhir pengerjaan. Rangkaian listrik hanya itu saja ya yang harus kalian teliti. Oke? Jangan sampai berubah-ubah. Masuk positif, nanti masuk yang lain jadi negatif ya, salah perhitungannya pasti nanti. Oke? Oke, terima kasih Evelyn. Nah, sekarang sifatnya ya. Sifat dari ini, oke? KCL. Saya ganti. Oke. Saya sekarang menggunakan ini saja. Nah, ini kalau kalian bisa lihat ya. Oke. Nah, sekarang KCL bilang bahwa IT ya, jika kita menggunakan sigma I sama dengan 0. Oke. Sigma I sama dengan 0. Maka jika kita menganggap bahwa yang atas ini adalah node 1 ya, node A supaya beda. Lalu yang bawah ini adalah node B, karena dia hanya punya 2 node ya. Karena ini terhubungnya pada satu titik sebetulnya, tidak ada titik yang lain. Ini hanya kabel biasa ya. Maka kita tahu bahwa jika masuk itu adalah positif, lalu keluar itu adalah negatif, di mana yang masuk adalah sumber dan yang keluar adalah I1 dan I2, maka kita bisa tuliskan hubungan KCL-nya, di mana IT minus I1 minus I2 sama dengan 0. Ya, ini. Lalu kita susun, di mana IT itu adalah total penjumlahan arus antara I1 dan I2. Ya, T-nya tidak saya tulis karena saya tidak bisa menulis kecil-kecil ya, nanti space-nya habis. Kalian bisa tulis lebih lengkap. IT dalam kurung T, dalam fungsi waktu. Oke, jika kita mendapatkan hubungan ini, maka kita bisa menjabarkan kembali dengan menggunakan hukum Ohm. Oke, dengan menggunakan hukum Ohm, di mana IT itu kan V per R total. Ya, kenapa V? Karena dia hubungnya paralel. Kalau paralel pasti tegangannya sama, ya. Sifatnya kan begitu. Maka I1 adalah V per R1 ditambah V per R2. Ya. Ini. Nah, kalau sudah kayak gini, sebentar, saya nggak bisa turun. Oke. Maka saat kita jabarkan kembali, maka ini adalah V per R total sama dengan V dalam kurung 1 per R1 plus 1 per R2. Maka V-nya bisa hilang kan ya? Sehingga 1 per RT sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Oke, nah inilah asal mula kenapa paralel itu 1 per RT. Ya, kalian kan sampai sekarang menghafal ya, bahwa paralel itu pasti 1 per. Oh bukan, ya, bahwa itu didapatkan dari hasil logika hukum Ohm pertama ya, KCL, bahwa ini adalah
jauh. Ya, susah ya kalau online ini. Maka 1 per RT ini adalah rumus untuk apa namanya? Rangkaian resistor paralel. Oke, asal mulanya dari situ, ya. Jadi bukan tiba-tiba 1 per RT, 1 per RP ya, kalian itu kan R paralel. Kalau ini saya bilang R total yang dihubungkan secara paralel. Ya, 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 bla bla bla. Gitu ya, terus panjang. Asal mulanya gimana? Asal mulanya adalah hukum KCL. Oke. Nah, sehingga kalau persamaan ini kita sederhanakan, bisa saja kita dapat apa? Ini kan kalau kita turunkan 1 per RT sama dengan R1, R2, R1 plus R2. Sehingga RT-nya adalah R1, R2 per R1 plus R2. Ini ya yang kalian kenalkan ya. Nah, ini kalau 2. Terus kalau 3 gimana? Kalau rangkaiannya paralel 3. Siapa nih? Hajat, bisa bikin. Iya, Pak. Yuk, kalau 3 R-nya gimana? Jadi hubungannya seperti ini kan? Misalkan. Oke. Ini adalah R1, ini R2, ini R3. Lalu ditanyakan berapakah RAB, gitu kan, R total. Berapa nih? Gimana cara ngitungnya? Yuk, Jasad. Tuh, hilang malah. Kalau ditanyain pada kabur ya. Oh, kok Jasad aja. sorry. Ya, Hajat gimana? Ayo, berusaha. Ini. Tuh kan? Tuh. Gimana jadinya? Oh iya, Pak. Jadi R1 dikali R2 dikali R3 per R1 tambah R2 tambah R3. Dapat dari mana? Dimulai dari ini saja ya, jangan langsung kamu kan tuh mulai pada ngapalin ya, jangan ngapalin ya, logikanya nggak sama ini kan karena ini ya. Dari sini nih, dari sini. Nih. Gimana apa yang harus saya tulis? Oke. Dika Wahyu Pratama. Ya, Pak. Oke, apa yang harus saya tulis nih untuk mencari R total, RAB? Boleh lihat ke atas ya, Pak? Boleh. Itu jadi P per RT. Apa? P per RT. V. Tidak ada tegangannya sama sekali. Enggak ya? Tidak ada tegangan. Kan ini nggak ada sumbernya. Saya hanya menanyakan berapa R totalnya. Wow. Ini fisika dasarnya bukannya ini materinya. Wah, susah ya. Bener ya? Kan 1 per RT gitu ya. 1 per RP sama dengan 1 per
R1 R1 ditambah 1 tambah 1 per R2. ditambah 1 per R3 gitu kan ya. Nah, artinya kita bisa mencari 1 per RT sama dengan semuanya gitu kan. R1 R1 R2 R3. Nah, udah kaliin ke atas. Ini kan matematika biasa kan? Ya. R1 dibagi R1 R2 R3 dibagi R1 dikali 1 gitu ya. Ya. R2 R3 ditambah ditambah R1 R3 R3 ditambah R2 R3 R1 R2. 1 R2. Iya, gini. Ya. Nah, kalau kita turunkan kembali nih, berarti RT-nya adalah RT sama dengan R1, R2, R3 plus R1 R2. ditambah R2 R2 R3 R1 R3 ditambah R2 R3 ditambah R1 R2. Wah, gitu kan? ya. Coba lihat perbedaannya. Ini dua resistor paralel, ini 3 resistor paralel. Ya, tidak berarti tadi kan ada yang menjawab R totalnya berapa? R1, R2, R3 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R3. Bukan kan? Ternyata R1, R2, R3 dibagi R1, R2. R1, R3 ditambah R2, R3 ditambah R1, R2. Asal mulanya mana ya? Ini. Kalau 4, ada yang bisa memprediksi nggak berapa tuh kalau R-nya 4? R totalnya. Fauzia tadi kayaknya suara Fauzia ya? Iya, Pak. Oke, semangat betul Fauzia. Oke Fauzia, kalau 4 gimana Fauzia? Bentar, saya gambar dulu. Bisa langsung nggak sekarang? Kalau 4. Berarti 1 per RT sama dengan A, B. Ini adalah R1, R2, R3, R4. Oke, langsung. Jangan pakai rumus lagi, tapi udah langsung ke sini. RT-nya berapa? langsung RT sama dengan Langsung RT RT sama dengan R1, R2, R3 RT sama dengan R1 kali R2 kali R3 kali R4 Oke. per R2 R3 R4 ditambah R1 R3 R4 Terus? ditambah R1 R2 R4 Terus? ditambah R1 2 3. 1 R2 R3. Oke. Iya udah. Betul. Ini kan matematika ya. Matematika, saya nggak bisa ngajarin matematika. Ya, matematika mah sudah selewat kan. Ya, kalkulus, dari kalkulus. Sekarang kalian matematika teknik. Ya, belajarnya matriks. Ya. Oke, ini adalah rangkaian paralel. Ya, sampai sini ada pertanyaan tidak? Hukum Kirchhoff 1. Current law ya, Kirchhoff current law. Berbicara tentang arus dan rangkaian paralel. Silakan kalau ada pertanyaan. Jangan malu-malu. Sudah? Oke. Sekarang hukum kedua, ya hukum kedua. Ada yang kurang. Sorry, ini bagian ini. Bagaimana cara menghitung berapa arus dan tegangannya? Ya ini saya copy lagi supaya gimana? Jika ada rangkaian paralel, sifat selanjutnya itu adalah rangkaian paralel itu disebut dengan rangkaian paralel
itu sama dengan rangkaian pembagi arus. Oke. Rangkaian pembagi arus. Rangkaian paralel itu adalah rangkaian pembagi arus. Kenapa? Jika ada IT, maka dia akan terbagi menjadi I1 dan I2. Gitu kan ya tadi ya? Bahwa IT itu sama dengan I1 ditambah I1 ditambah I2. Ini kan dibagi berarti ya. Artinya dibagi nih. Ada I1 dan I2. Maka kalau kita ingin mencari satu-satu, berapakah I1-nya, berapakah I2-nya, bisa saja I1 I1 sama dengan IT minus I2. Ya, atau I2 sama dengan IT minus I1. Ini jika arusnya diketahui. Ya. Jika arusnya diketahui, ada I1-nya, ada IT-nya, maka kalian bisa nyari I2. Kalau ada I2-nya, ada IT-nya, kalian bisa nyari I1. Terus kalau misalnya nggak ada, sama sekali, hanya diketahui V-nya, hanya diketahui R-nya saja, lalu bagaimana? Ya, maka bisa kalian gunakan hukum Ohm, oke? Gunakan hukum Ohm kalian di sini. Kalau kita lihat hukum Ohm, misalkan kita ingin mencari I1, oke? Kita ingin mencari I1. Maka ini adalah V per R1 ya. Maka ini adalah V per R1. Di mana V-nya ini adalah IT dikali R total. Karena V-nya kan sama saja ya semuanya. Ada di sini V-nya sama di titik ini ya. Di sini sama, di sini juga sama. Semuanya VT, artinya tegangan setiap komponen itu V. Sama saja semuanya V. Hubung paralel yang sama adalah tegangan. Ya, maka untuk mencari tegangan mencari tegangan semuanya, maka dia adalah total kan? I total dikali R total. Oke, maka kalau kita lanjutkan persamaannya, ini adalah IT per R1. Ya. Di mana RT, itu tadi kan kita sudah mengetahui. Nah, nih, RT-nya adalah ini ya, R1, R2, R1 plus R2. Oke, kita masukkan ke situ. Ya. Maka RT-nya adalah R1 dikali R2 dibagi R1 plus R2 per R1 dikali terlalu mepet. Dikali IT. Ya. Kali IT. Nah, kalau sudah kayak gini kan, bisa ya kalian sederhanakan lagi kan? Apa tuh? Ya, R1-nya aja hilangkan kan? Ya. Artinya I1 itu adalah R2 per R1 plus R2 dikali IT. Ya. Oke, dengan cara yang sama kita bisa dapat I2 adalah R1 per R1 plus R2 dikali IT. Oke. Nah, sehingga kalau pembagi arus, nih lihat ya, kalau pembagi arus, kita ingin mengetahui arus pada R1, maka pembilangnya adalah R2. Oke, pembilangnya adalah R2, lalu penyebutnya adalah R1 dan R2. Kalau kita ingin mencari I2, maka pembilangnya adalah R1. Oke? Ya, itu adalah KCL untuk hubung paralel. Lalu, selanjutnya adalah hukum Kirchhoff voltage. Ya, Kirchhoff kedua nih, voltage law. Di mana sama. Tadi kalau hukum Kirchhoff 1, sigma I sama dengan 0. Sedangkan kalau KVL, Kirchhoff 2, sigma V yang sama dengan
0. Ya, jumlah tegangan pada satu loop, ya, satu loop itu sama dengan 0. Ya, maka kalau kita melihat ini, ya, loopnya itu mana? Saya copy, lalu saya masukkan di sini. Oke. Nah, loopnya itu mana? Ya ini yang tanda panah ini ya. Misalkan kita ingin menghitung dari V1 sampai ke titik V1 lagi. Maka dia akan melewati V2, V3, V4, dan V5. Sehingga hukum Kirchhoff V-nya sama dengan 0. Yuk kita mulai dari V1. Arah loopnya ketemu negatif, ya kan? Ketemu polaritas negatif. Artinya kita bisa tulis minus V1. Oke. Lalu V2 ketemu polaritas positif karena beban. Beban itu harusnya mengalir dari positif ke negatif. Maka dia positif V2. V3 ketemu positif. V3. V4 ketemu negatif. V4. V5 ketemu Positif. sampai dengan Sama dengan 0. Maka kita bisa tulis bahwa ada yang namanya V1 plus V4 sama dengan ini kok V4 ya? Ini Pak, V5 itu ya? Sorry. V5. Nah, V5. Oke. V2 ditambah V3 ditambah tambah V5. V5. Tapi ini kita tidak bisa V-in sama dengan V-out. Nggak bisa ya? Iya. Bukan. Oke, karena dia bukan node. Ya, dia cabang. Ya, kalau kita berbicara tentang tegangan, maka dia berbicara tentang cabang, branch. Oke? Itu. Ya. Ini KVL. Oke. Nah, terus sekarang kalau misalkan kita punya mana nih? Sebentar, saya lihat ini dulu. Oke. Nah, ini sekarang. Karakteristik dari rangkaian seri. Ya, rangkaian seri itu dapatnya dari mana? Dari KVL. Oke. Dari KVL nih. Sekarang punya rangkaian seperti ini, di mana R-nya 2. Ya, maka kalau kita mencari hubungan KVL-nya, kita buat dulu loop-nya nih. Ya, inilah misalnya ya. Maka kita bisa tahu bahwa sigma V sama dengan sigma V sama dengan 0. Oke, kita cek tegangannya. Maka VT itu negatif ya, negatif V. Oke, R-nya adalah positif karena ketemu dengan polaritas positif. VR1 ditambah VR2. Maka kita bisa dapat hubungan V sama dengan VR1 ditambah VR2. Dengan menggunakan hukum Ohm. Ya. Maka kita bisa tahu hubungannya. Di mana ini hubung seri. Artinya I-nya sama semua kan ya untuk setiap komponen. Nah, maka hukum Ohm-nya adalah I kali R total sama dengan I kali R1 ditambah I kali R2. Dengan menggunakan matematika biasa, maka kita bisa mendapatkan IRT sama dengan I R1 plus R2. Maka kita bisa coret I-nya. Ya, hilang I-nya. Maka kita dapat hubungan bagaimana cara mencari R total hubung seri. Di mana R total hubung seri adalah penjumlahan semua hambatannya. Oke? Ini asal mula hubung seri. Ya.
Kalau ada 3 R-nya, ya sudah ditambahkan saja. R1, R2 ditambah R3. 4, R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Loh. Ya, ini asal mulanya kenapa hubung seri itu hambatannya dijumlahkan. Oke? Yuk, ada pertanyaan nggak? Hartan, silakan kalau mau bertanya. Oh enggak, ternyata ya. Oke. Nah, sekarang sifatnya ya. Tadi sifat rangkaian paralel itu adalah pembagi arus. Nah, sekarang sifat dari rangkaian seri. Ya, sifat dari rangkaian seri itu adalah dia merupakan rangkaian pembagi tegangan. Oke, kebalikannya ya. Ini saya tulis, oke, supaya nanti kalian punya catatan. Kalau kalian tidak sempat mencatat, silakan dicek nanti rekamannya ya. Diulang-ulang lah gitu 2 jam. Oke, maka ini adalah rangkaian seri. Oke, rangkaian seri ini adalah rangkaian pembagi tegangan. Oke. Rangkaian pembagi tegangan. Kenapa? Itu karena tegangannya pasti berbeda kan? Kalau kita punya VT dan dia dihubung seri dengan R1 dan R2, maka tegangan pada R1 tidak akan sama dengan tegangan pada R2. Ya. Berarti tadi kalau misalnya kita sigma V sama dengan 0-nya kan hubungannya adalah V sama dengan V1 plus V2. Ini ya maksudnya pembagi tegangan, oke? Ada komponen V1 dan komponen V2. Nah, jika kita ingin mencari V1 dan hanya diketahui I-nya misalnya atau V-nya saja, bagaimana caranya? Bisa kita gunakan dengan menggunakan hukum Ohm. V1 sama dengan I dikali R1. Kenapa I? Karena hubung seri arusnya sama. Ya, maka V1 I itu adalah hukum ohmnya adalah V per R total kali R1. Ya, di mana R total hubung seri itu adalah penjumlahan kan? R1 plus R2 kali V. Ya, demikian juga untuk yang V2 langsung R2 per R1 plus R2 sama dikali V. Oke? Jadi lihat perbedaannya antara hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Ya, saat kita hukum Kirchhoff 2, kalau kita ingin mencari VR1, maka pembilangnya itu R1-nya. Berbeda kan dengan yang KCL. Ya, kalau KCL kita ingin mencari I pada R1, pembilangnya adalah R2. Ya, jadi perbedaannya itu ya antara arus dan tegangan. Oke, sampai sini dulu teorinya. Ya, teori minggu ini cukup sampai review hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, tapi lebih detail daripada fisika dasar yang pernah kalian terima. Ada pertanyaan? Sebelum saya masuk ke example. Masih gampang. Oke, kalau gitu kita kerjakan ini ya. Bagaimana cara menyederhanakan rangkaian seperti ini? Kalau kalian fisika dasar cuma berapa? Menyederhanakannya 2 atau 3 gitu ya. Example. Oke, ini dia.
Oke. Oke, jadi kita punya rangkaian seperti ini. Dan pertanyaannya adalah berapakah R ekivalennya? Berapakah R totalnya? Berapakah R paralelnya? Kayak gitu kan ya. R pengganti kalau kalian pada fisika dasar. Ya semuanya sama. Intinya kita harus mencari satu R saja untuk menggantikan banyak R yang ada pada rangkaian ini. Berapakah R ekivalennya? Oke, pertanyaan totalnya itu adalah berapakah R ekivalennya? Oke. Saya berikan tips yang harus selalu kalian ingat. Ya, tips untuk mengerjakan penyederhanaan ini ya, penyederhanaan rangkaian. Tunggu sebentar, sorry, ada. Oke, sorry, ada sesuatu tadi. Ya, untuk mencari R ekivalen, tipsnya adalah pertama kalian lihat kita mengukurnya itu dari sisi sebelah kiri ini kan ya? Nih, dari sisi sebelah kiri. Oke. Nih. Maka saat kalian ingin menyederhanakan rangkaian seperti ini, selalu cari titik terjauhnya dari titik yang ditanyakan. Titik yang ditanyakan itu ada di sisi ini. A, B misalnya ya. Maka titik terjauhnya ya ada di sebelah sini ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Maka titik terjauhnya itu ada di titik G dan H ini loh. Ya. Selalu cari titik terjauh dari titik yang ditanyakan. Ya. Cari titik terjauhnya dulu. Oke, artinya kita mulai dari G dan H. Nah, sekarang pada G dan H itu hubungannya apa? Cuma satu R saja kan ini ya. Lalu dia terhubung dengan R4 dan R3. Artinya dia ada hubungan ini. Oke. Oke. Nih. Yang dimana R pada 4, 5, dan 3 ini hubungannya adalah hubung seri. Oke, maka kita bisa menghitung langsung kalau seri kan. Dimana hubung seri itu adalah langsung jumlahkan saja kan. R serinya apa tuh? E, G, H, F. Ya, R seri adalah penjumlahan antara R, E, G ditambah R, G, H ditambah R, H, F. Ini adalah 3 plus 4 plus 5. Berapa? 2? 12. 12 ya? Nah, saya kira saya melihat. Oke.
Jangan lupa simbolnya ohm. Ya, 12 ohm. Nah, maka kalian setiap habis menghitung seperti ini, gambar lagi rangkaiannya supaya tidak lupa ya. Tadi rangkaiannya gimana ya? Sebentar, saya buka ini dulu di yang lain. Oke. Nah, rangkaiannya itu adalah berubah ya, menjadi seperti ini nih. Tuh, terus oke, berubah lagi. Oke, oke, oke. Oh, nggak bisa. Sebentar ya. Oke. Terus sini, gitu ya. Lalu ke sana, dan di sini ada R lagi, di sini ada R. Ya. Oke, lalu yang dihitung itu yang mana tadi? Ini adalah 4, ini adalah 3, ini 6, ini 3, ini 4. Yang kita hitung tadi kan ada di sisi sini ya, sebelah sininya ya. Tuh kan? Ya. Nah, ini adalah RS-nya. Oke, pengganti dari titik EGHF. Ya, besarnya berapa? 12. Oke. Besarnya adalah 12. Ya. Ini adalah A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Oke? 12. Pengganti dari R yang tadi kita jumlahkan secara seri. Selanjutnya adalah titik, mana lagi? Selalu cari titik terjauh ya. Titik terjauhnya adalah 1 ini kan ya. 12 ini kan ya. 12 ohm. Dia terhubung secara paralel dengan yang 4 ohm. Ini kan ya. Nah, ini nih. Oke. Sekarang kita ingin mencari yang ini. Oke, di mana hubungannya adalah paralel. Maka kita harus bisa mencari R pengganti dari R EF, di mana ini hubungannya paralel. Kalau paralel 2, langsung saja ya saya. Oke, di mana atasnya adalah perkalian, bawahnya adalah penjumlahan. Maka ini adalah 48/16 sama dengan 3 ohm. Oke, sehingga rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini adalah 4, 3, 6, 3. Karena ini sudah dirubah nih, 4 dan 12-nya menjadi 3 kan ya tadi. Ya, kayak ini 3. Oke. Ini adalah A, B, C, D. Ini adalah E dan F. Oke. Nah. Oke, nah sekarang selanjutnya yang mana? Selanjutnya adalah yang ini. Ya, ini. Karena dia hubung seri, langsung saja ya. Nah, supaya cepat, maka dia adalah RCEF sama dengan RCE ditambah REF. Jumlahnya adalah 6. Oke, sehingga rangkaiannya berubah menjadi seperti ini. Oke. Oke, ini adalah 4, 3, 6. Ini 6 ya, A, B, C, D. Oke. Next-nya, langkah selanjutnya adalah yang terjauh lagi. Ini dan ini. Oke. Ini hubung paralel, sehingga kita bisa tahu RT-nya adalah RCD ya. Supaya kalian tahu kita sedang menghitung yang mana. RCD adalah R paralel, langsung 6 kali 6 per 6 tambah 6 sama dengan 3. Oke, ohm. Jangan lupa tadi ohm. Sehingga rangkaiannya berubah lagi ya. Rangkaian listrik harus seperti ini cara menjawabnya ya.
Rangkaiannya akan berubah menjadi ini, dan ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan kalian bisa mencari langsung totalnya ya. Maka R totalnya atau R ekivalennya atau RAB-nya adalah penjumlahan langsung. 4 plus 3 plus 3 sama dengan 10 ohm. This is final answer. Oke. Paham? Masih mudah ya? Oke. Oke, nah sekarang ini contoh ya. Nah, ini nanti buat PR. Oke, tentukan RAB dari rangkaian ini. Seperti biasa, latihan itu mudah, mengerjakan PR naik levelnya ya supaya kalian paham. Nanti kita bahas minggu depan. Sekarang kita masuk ke contoh soal untuk hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff. Ya, jadi nanti ada PR. Oke, sekarang hukum Kirchhoff-nya ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah hitung I, I0, dan V0 pada rangkaian ini. Nah, ini kelihatan di layar kalian? Kelihatan, Nah, Pak. Oke. Kita punya rangkaian seperti ini. Lalu pertanyaannya I, I0, dan V0. I-nya mana? Nih, I ya. I0-nya ini, V0-nya ada di 3 ohm. Oke, nah ini ya. Saya tulis lagi. Pertanyaannya adalah berapakah I, berapakah I0 dan V0. Oke. Nah, pertanyaan pertama, I-nya itu yang mana? Ini ya. I total. Oke. Kalau hukum Ohm bilang bahwa V sama dengan I kali R, ya, maka untuk mencari I adalah V per R. Ya, V-nya ada nggak? Ada, Pak. Ada, iya ini kan ya. V-nya ini. Karena kebetulan yang ditanya itu I total nih, I total. Ya. Jadi V-nya juga harus V total. R-nya ada nggak? Ada yang mana? 4. R-nya apa? R apa? 6 sama 3. Iya, betul. Semua kan total ya. Jadi R-nya itu kita harus menghitung dulu R total. Belum ada kan sebenarnya informasi R total itu kan? Ya, maka kita cari dulu R totalnya. Di mana R totalnya itu adalah ini. Ini adalah hubung paralel, ya kan? Lalu hasil dari paralel ini dihubung seri dengan 4 ohm. Ya. Maka kita bisa tahu bahwa RT itu adalah paralel, gitu kan? Hubungan paralel ditambah dengan hubungan 4 ohm. Ya. Di mana paralelnya itu adalah 3 dan 6 kan ya? 3 dan 6, 3 plus 6 ditambah 4. Hasilnya berapa? 6, Pak. Nah, 6. good. Nah, udah 6. Oke, 6 ohm. Ya, ini adalah R totalnya. R total sudah tahu. V total sudah tahu. Berarti kita bisa mencari I. Ya. Nah, ini pertanyaan pertama ternyata terjawab. I sama dengan 12 dibagi RT-nya adalah 6. Sehingga jawabannya adalah 2 ampere. Ya. Oke, dapat untuk pertanyaan pertama. Oke, 2 ampere. Pertanyaan kedua. Apa? I0. I0 itu adalah arus yang mengalir pada 3 ohm. Ya. Ada 2 cara. Sekarang saya akan menggunakan cara yang pertama dulu. Cara pertama adalah dengan menggunakan
Cara ke-1. Dengan menggunakan hukum pembagi arus, ya, dengan menggunakan rangkaian pembagi arus. Rangkaian pembagi arus. Di mana kita ingin mencari I pada 3 ohm. Maka pembilangnya yang ini kan ya. Oke, dikali dengan I total. Karena I total kita sudah tahu. 2 ampere. Oke, ya, kita kerjakan langsung. Maka kita bisa tahu pada I0 itu adalah R6. Ya, R6 ohm dibagi dengan R total dikali dengan I total. Ya, I totalnya adalah I tadi. R6-nya adalah 6. Oke. Totalnya adalah 3 dan 6 dikali dengan 2. Berapa nih? 12 per 9 atau 4 per 3 ampere. Ya. Nih, cara pertama. Oke. Sini. I0-nya kan yang di 3 ohm. Oke, membagi arus. Lalu cara kedua, dengan menggunakan pembagi tegangan. Ya, cara kedua dengan menggunakan pembagi tegangan. Tapi ini agak rumit, maka saya akan copy lagi nih. Tapi ini terserah kalian ya nantinya mau menggunakan cara yang mana. Oke. Saya bagi 2. Saya kasih judul dulu. Cara kedua, ya, cara kedua dengan menggunakan rangkaian pembagi tegangan, ya. Oke. Kalau rangkaian pembagi tegangan kan harusnya gimana? Harus diserikan kan ya? Ya, maka rangkaian ini harus kita ubah dulu menjadi rangkaian yang seri. Serinya yang mana? Ya ini loh. Nih, titik AB ini kan bisa kita sederhanakan ya. Di mana rangkaiannya harus berubah menjadi seperti ini. Oke, plus, minus, terus ini, dan ini. Ya. Nah, oke. Maka kita bisa tahu bahwa ini kan V-nya sama ya, V-nya 12. Ininya adalah 4 ohm. Tadi RT-nya berapa ini? 3 dan 6? 2 kan? Ya, 2 ohm. Maka kita bisa tahu kan V-nya di sini ya. V di sini dengan membagi tegangan. Untuk rangkaian pembagi tegangan, di mana plus minus ini kan sama dengan V0. Ya, karena kan hubungan paralel ya. Kalau paralel kan tegangan pada 3 ohm pasti sama dengan tegangan 6 ohm. Ya, kalau kita gabungan tetap saja kan tegangannya jadi 1. Oke. Maka dengan cara kedua kita sebenarnya sedang menjawab pertanyaan ketiga. Oke, maka V0 V0 sama dengan kita ingin mencari V0 pada 2 ohm. Maka langsung kan 2 per R total. 6, V-nya adalah V total. V totalnya adalah 12 volt. Maka V0-nya adalah 4 volt. Ini adalah pertanyaan ketiga. Ya. Pertanyaan ketiga. V0-nya terjawab. Lalu bagaimana untuk yang I0-nya? Ya sudah, tinggal hitung lagi saja. Oke. Karena kita sudah tahu V-nya, artinya kan V ini dan V ini sama. Besarnya berapa? 4 volt kan? Maka untuk I0, tinggal kita kalkulasi saja. I0 sama dengan V0 per R. Berapa tuh V0-nya? 4. R-nya? 3 ampere. Oke, sama kan ya? Jawabannya tuh 4 per 3. 4 per 3. Ya. Sama, oke? Cara apapun, kalau kalian konsisten, pasti jawabannya sama. Oke, cara apapun, kalau kalian konsisten, pasti jawabannya sama. Tidak usah khawatir, gitu. Oh, ini benar atau enggak ya? Gitu.
kalau kalian menerapkan hukumnya dengan baik, pasti bisa. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada? Tidak, Pak. Nggak ada, ya. Ini harus latihan. Maka dari itu, hari ini paling lambat jam 9 malam, saya akan posting tugas. Ya, tugas latihan untuk rangkaian hukum Kirchhoff, ya, hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Deadline pengumpulan adalah hari Sabtu jam 12 malam. Rangkaian listrik selalu bermalam minggu bersama saya. Ya, kalau ada tugas dikumpulkannya hari Sabtu. Oke? Kalau mau malam mingguan kerjakan langsung. Tapi kalau kalian maunya malam mingguan sama saya gitu ya, karena jomblo bingung, silakan, nggak masalah. Saya menemani kalian. Ya, pertanyaan, silakan. Saya Pak, Ketut, oke, Ketut Saha, silakan. kalau misalnya ada dua sumber tegangan, Oke, nah itu diketahui V-nya aja di keduanya, lalu untuk mencari I-nya itu menggunakan R total yang sama juga di masing-masing kedua sumber tegangan tersebut, Pak, atau gimana? oh, itu pertanyaannya advance, ya Ketut. Kalau di fisika dasar kalian sudah belajar ini ya, apa namanya, metode loop kan ya? Ya kan, yang pakai loop, terus ini ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, loop kedua, ini ketemu ini, ketemu ini, lalu dikurang-kurangkan gitu kan ya? Benar nggak, Ketut? Ya, Pak. Iya. Nah, ini belum sampai sana. Jangan cepat-cepat. Saya mau menjawab, tapi nanti pemikirannya jadi kemana-mana. Kita step by step ya. Kita step by step. Dijawabnya akan ada minggu depan. Nah, jadi itu PR buat saya. Dan emangnya saya aja yang bisa ngasih PR. Mahasiswa juga bisa ngasih PR saya. No problem. Thank you Ketut atas PR-nya ya. Nah, Ya, Pak. tapi jawabannya minggu depan ya Ketut ya. Bisa, mau sumbernya ada 10 pun bisa kok kita hitung. Ya, tidak usah takut, nggak usah bingung, nanti minggu depan kita jawab itu. Sekarang yang sederhana saja dulu, ya, sederhana dulu. Nanti kalian PR-nya itu menghitung R total ini, ya, lalu ini, ya, menghitung tegangan rangkaian yang seperti ini dan arusnya. Lalu ada yang namanya menghitung tegangan dengan menggunakan metode Kirchhoff. Ini ya. Lalu ini HCl. Ini kan kalau yang kata Ketut, tapi ini bukan untuk mencari arus, ini masih mencari tegangan. Ini sumbernya juga masih satu. Oke? Silakan nanti kalian kerjakan. Pak, kerjasama boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu mencontek. Ya. Kalau kalian mencontek, saya pasti tahu. Jangan inilah ya. Ya kalian tanyain lah kakak kelas kalian. Ya, kalian mencontek satu kelas, saya tahu itu. Mendingan kerjain sendiri, salah itu nggak apa-apa. Udah. Nggak usah cari bener langsung gitu. Nilainya bukan hanya dari satu komponen. Sayang kalau misalnya kalian mencontek keterusan nanti. Oke, tadi kayaknya ada yang mau nanya lagi. Siapa ya? Monggo.
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya nanti kalian kerjakan ya. PR-nya ada 6 nomor. Ini baru 4 yang saya masukkan, belum saya susun kembali. Oke. Sekarang ada 52. Iya, 52 orang. Saya rekam dulu. Ini adalah pertama, sebentar ya. Kalian jangan log out dulu, jangan log out dulu. Lalu ada halaman kedua. Oke, halaman kedua. Oke, mahasiswa peserta kuliah PRL 1, saya cukupkan hari ini mata kuliahnya. Insya Allah minggu depan kalian akan mendapatkan perkenalan untuk praktikum bersama para asisten, ya. Nanti akan dikabari lewat siapa ketua kelasnya ya? Ketua kelasnya itu siapa sih waktu itu? Billy kan ya? Billy. Jadi nanti Billy akan menyampaikan kabarnya kepada kalian. Oke. Terima kasih semuanya ya. Sehat-sehat selalu. Silakan melanjutkan kegiatan yang lainnya, mata kuliah yang lainnya. Saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.